Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Adelina Mukoden Seho. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai toksikologi belerang atau sulfur. Belerang atau sulfur adalah salah satu gas yang tidak berwarna dengan bau yang sangat menyengat. Belerang juga mudah larut dalam air dan tidak bisa terbakar. Belerang di udara dihasilkan terutama dari kegiatan yang terkait dengan pembakaran bahan bakar fosil atau batu bara dan juga minyak seperti di pembangkit listrik atau dari peleburan tembaga. Sedangkan di alam, sulfur atau belerang dapat dilepaskan ke udara misalnya dari letusan gunung berapi. Dalam toksikologi terdapat beberapa fase, diantaranya fase eksposisi, fase toksikokinetik, dan fase toksikodinamik. Pada fase eksposisi terdapat beberapa sumber paparan belerang masuk ke dalam tubuh, yaitu melalui inhalasi yang merupakan rute utama terjadinya keracunan belerang. Paparan belerang biasanya terjadi karena adanya polusi udara. Belerang yang diinhalasi bereaksi dengan membran mukosa sehingganya membentuk asam sulfit yang dimana senyawa tersebut merupakan iritan yang berbahaya. Paparan belerang sebanyak 50 ppm dapat ditoleransi selama 30 hingga 60 menit, tetapi lebih dari itu dapat menyebabkan obstruksi jalan napas sehingganya dapat menyebabkan kematian. Kemudian yaitu melalui makanan, di mana belerang memiliki kegunaan yang dalam jumlah kecil itu sebagai pengawet makanan pada buah anggur. Orang yang menderita asma sangat sensitif dapat mengembangkan bronkospasma pada makanan yang mengandung pengawet belerang ini. Selanjutnya pada paparan melalui kontak atau kulit atau mata 10-20 ppm dapat menyebabkan iritasi pada selaput lendir pernafasan atas, dan jika kontak langsung dengan cairan sulfur atau belerang dapat menyebabkan kerusakan kornea mata, serta yang paling parah dapat secederah radang pada dinding kulit. Selanjutnya pada fase toksikokinetik, di mana tahap ini belerang masuk ke dalam tubuh melalui tahap absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga eliminasi. Pada tahap absorpsi, jalur paparan yang paling relevan dengan manusia adalah melalui penghirupan karena belerang adalah gas dalam kondisi standar. Selanjutnya pada distribusi, setelah diserap di seluruh sel mukosa, belerang terhidrasi berubah menjadi sulfit atau bisulfit pada pH fisiologis. Sementara produk belerang yang berasal dari inhalasi dapat menyebar ke seluruh tubuh karena kadar sulfit secara keseluruhan sebagian besar dipengaruhi oleh produksi endogen dan oleh konsumsi sulfit dalam makanan. Selanjutnya metabolisme, di mana yang pertama itu oksidasi enzimatik menjadi SO42 oleh sulfit oksidase. Kemudian yang kedua oksidasi enzimatik 2 langkah oleh peroksidase. Yang ketiga pembentukan ikatan disulfida dengan protein membentuk S-sulfonat. Yang keempat reaksi dengan asam amino. Yang kelima transformasi menjadi tiosulfat. Dan yang keenam oksidasi otomatis menjadi SO42 dengan adanya logam. Selanjutnya yaitu eliminasi, di mana rute utama eliminasi telah diidentifikasi sebagai ekskresi urin, terutama sebagai sulfat yang dibentuk melalui interaksi sulfit oksidase. Selanjutnya fase toksikodinamik, di mana salah satu efek utama yang terkenal dari belerang yang dihirup adalah bahwa ia menstimulasi reseptor iritan epitel bronkial, di mana yaitu reseptor kemosensitif di pohon tracheobronkial, dan ini memulai kontraksi refleksif dari otot polos di saluran udara bronkial yang berhubungan dengan penyempitan bronkial. Penyempitan bronkus inilah yang dikaitkan dengan morbiditas pernapasan. Adapun dampak dari belerang adalah jika terpapar dalam tubuh manusia dalam jumlah yang besar, maka bisa merusak saluran pernapasan dan menimbulkan radang tenggorokan serta kerusakan paru-paru, bahkan dapat menyebabkan kematian.